Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Yes, amin, luar biasa. Mari kita mulai ibadah pagi hari ini dan kita berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari kita tundukkan kepala. Segala puji syukur bagimu Bapa, dan kami mengucap syukur untuk hari ini, sebab Engkau sungguh-sungguh sangat baik dalam setiap hidup kami Tuhan. Dan anugerah-Mu tak pernah habis dalam setiap hidup kami Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau datang kepadamu Tuhan, bahwa setiap hidup kami, bahwa setiap hati kami, untuk kami persembahkan kepadamu Tuhan Yesus. Biarkan apa yang keluar dari mulut kami, itu menjadi dupa yang harum bagimu Tuhan Yesus. Segala sembah, syukur hanya bagimu Bapa. Kami mau menyembah, mau meninggikan nama-Mu, Tuhan kami yang hidup Tuhan pagi hari ini. Segala puji syukur hanya bagimu Yesus. Haleluya. Amin. Syukur bagimu. Mari kita bawa sembah kita. Mari kita bawa setiap pujian kita kepada Tuhan kita yang hidup. Biarkan setiap yang bernafas memuji Dia. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, janji-Mu ajaib, terbukti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terbukti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya.
segalanya bagiku, ku percaya. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Mari katakan dengan imanmu. Yes, amin. Segalanya bagiku, ku percaya. Janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ya Tuhan, ku berserah di dalam kekuatan. Sebab Kau yang layak disembah pagi hari ini Tuhan. Katakan ku percaya. Janjimu ajaib. Oh, yes, amin. Ku berserah di dalam kekuatan. Segalanya bagiku, kami percaya. Kami percaya karena Kau Tuhan. Sebab Engkau Allahku yang hidup, sebab Kau Allahku yang hebat. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada Tuhan yang seperti Kau Tuhan. Mari sembah Dia, naikkan syukurmu, naikkan mazmurmu yang terbaik buat Tuhan kita. Oh, sembah, sembah, sembah bagi-Mu Tuhan. Kami berserah, kami berserah hanya di hadapan-Mu. Oh, segala sembahku bagi-Mu Bapa, segala sembahku bagi-Mu Tuhan, Allahku yang hidup. Oh,
Kami tidak mau menyerah akan setiap masalah yang kami hadapi, Tuhan. Tapi kami hanya mau berserah di hadapan-Mu, Tuhan. Sebab kami percaya apapun yang kami alami, apapun yang terjadi dalam setiap hidup kami, saat kami berserah kepadamu, Engkau yang berikan jalan keluar, Engkau yang berikan kedamaian, Engkau yang berikan sukacita yang baru dalam setiap hidup kami, Engkau yang memberikan kelegaan dalam setiap hidup kami. Sebab kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau Allah yang selalu menjawab setiap doa kami, Engkau Allah yang peduli. Segala syukur bagi-Mu Bapa. Kami mau sembah Engkau lebih. Mendengar lebih dari yang kudoakan, Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. dengan caranya. Di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Katakan dengan hatimu, Yesus mendengar. Lebih dari yang kudoakan. Oh, Yesus menjawab. Lebih dari yang kuharapkan. Yes, amin. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Oh, Yesus mendengar. Lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Katakan dengan segenap hatimu sekali lagi, katakan, oh Yesus mendengar lebih dari yang yes, amen. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia. Yesus, Yesus, Yesus mendengar. Ya Tuhan, Kau yang tahu, Kau yang mendengar setiap seru kami, Yesus. Amin. Di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Oh, dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Sekali katakan, dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Oh, Kau Allahku. Segala syukur hanya bagi-Mu Bapa. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Haleluya. Amin. Siap bersorak-sorai buat Tuhan kita yang hidup. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita.
Sebab Dia yang memberikan kemenangan, sebab Dia adalah Tuhan yang hebat dalam setiap hidup kita. Amin. Come on. Kau yang hidup di dalamku, yes, amin. Menjadikan lebih dari pemerintah. Seluruh bumi diberikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagungan Yesus, Yesus Tuhan kemenangan. Raja segala raja, berkuatamu ajaib dan berkuasa. Allah yang hebat, masa iblis dikalahkan, juga bumi bersorak. Yes, amin. Mari sama-sama katakan, Kau yang hidup di dalamku, menjadikan ku lebih dari pemerintah. Katakan seluruh bumi diberikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagungan. Katakan Yesus, Yesus Tuhan kemenangan. Yes, amin. Ajaib dan perkasa, Allah Tuhan yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, sudah bumi bersorak. Yesus Tuhan pemenang, Raja segala raja, ajaib dan perkasa, Allah Tuhan yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, sudah bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, sudah bumi bersorak. Haleluya. Siapa yang pagi hari ini percaya bahwa setiap pujian kita di situ ada kuasa Tuhan yang bekerja luar biasa. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita sekali lagi. Sebab apa yang keluar dari mulut kita, setiap pujian yang keluar dari mulut kita, itu semuanya tidak ada yang sia-sia. Tuhanlah kita bertata atas pujian umat-Nya. Tuhanlah kita bertata di atas pujian umat-Nya. Bila Allah kami dan kuasanya mengalir dengan dahsyatnya, ada kuasa dalam pujian. Sebab ada kuasa dalam pujian.
sanggup membuka kekuatan. Kau masih ada kuasa. Sebab ada kuasa. Sekali lagi katakan ada kuasa, ada kuasa. Yes, amen. Yang sanggup ada kuasa dalam ujian. Yang sanggup ada kuasa dalam ujian. Yang sanggup membuka kekuatan lawan. Yang sanggup membuka kekuatan lawan. Yang sanggup membuka kekuatan lawan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Sebentar kita mau memberikan persembahan untuk kas misi gereja. Untuk kas kolektor saya persilahkan. Dan mari siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kau alami kini, Mungkin tak
hari ini kami datang kepada Tuhan yang hidup, yang kami percayai, yang kami agungkan. Yesus Kristus namamu Tuhan. Biarlah tangan yang berlubang paku itu melanjutkan merendra hidup kami sampai kami memenuhi tujuan-Mu dalam Engkau memanggil kami. Tolonglah Tuhan, mampukan kami untuk kami benar-benar berjalan dalam jalan-Mu, sehingga hidup kami bisa kami nikmati. Kami bisa memuliakan nama-Mu. Kami bisa melihat, merasakan bahwa ada tangan yang berlubang paku, yang berkuasa, yang bangkit dari kematian, yang menyertai hidup kami. Sehingga benar-benar kami menjadi orang yang tetap teguh sampai kami menyelesaikan. Kami bertemu dengan Engkau muka ke muka. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Kami mau duduk mendengar firman-Mu. Biarlah pengurapan-Mu turun atas kami semuanya, atas bibir tanah liat ini. Sehingga kami benar-benar menangkap kebenaran itu, dan kebenaran itu akan memerdekakan hidup kami. Terima kasih dalam nama Yesus. Semua yang siap dengar firman katakan amin. Silakan duduk, silakan duduk. Shalom saudaraku. Coba tanya bagaimana kabarnya? Bagaimana yang jadi petugas KPPS, tidak ada yang pingsan? Ya, saya berharap tidak ada yang pingsan, tidak ada yang meninggal di gereja kita. Nah, pagi hari ini saya ingin menyampaikan isi hati Tuhan tentang berjalan bersama Tuhan. Yuk kita buka Kejadian pasal 12. Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat 9. Kita bergantian membacanya supaya kita mengerti tentang hal ini. Kejadian 12 ayat 1 sampai yang ke-9. Saya membaca ayat ganjil dulu. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram,
pergilah dari negerimu dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Abram membawa Sarai, istrinya, Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang mereka kumpulkan, serta orang-orang yang mereka peroleh di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di sana. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Lalu di situ ia mendirikan mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Sesudah itu Abram berangkat dan berjalan terus ke tanah Negeb. Perhatikan baik-baik saudaraku, bahwa ini satu kisah yang sering kali kita membacanya, kita mendengarnya. Nah saudara, supaya saudara dan saya itu sampai kepada tujuan kita, hidup kita itu tidak golong-koming di tengah jalan. Karena ini perjalanan kita ini panjang. Untuk sampai kita bertemu muka dengan Yesus, ya kalau yang sudah pulang ke rumah Bapak ya sudah selesai perjalanannya. Itu paling enak saudaraku karena sudah selesai. Tetapi bagi kita coba lihat samping kananmu tuh masih bernafas enggak? Nah kalau masih ngomong perjalananmu masih panjang loh ya. Kecuali sebelah kanan kirimu tidak bernafas, maka dia sudah selesai perjalanannya. Selama dia masih bernafas berarti perjalanannya masih panjang. Dan kita tidak tahu perjalanan kita itu berapa tahun lagi. Ya kalau perjalanan mungkin pergi ke luar negeri ya paling lama-lama sebulan, 2 bulan. Atau kalau mau pindah di sana ya 10 tahun, 20 tahun. Mati pasti balik ke Indonesia kecuali jadi warga negara sana. Tapi itu perjalanan kita ini perjalanan yang panjang. Mungkin bisa 70 tahun, mungkin bisa 80 tahun, mungkin ada yang cuma 50 tahun. Mungkin kayak saya ini, saya sudah 58 ya tahun ini berarti sudah 58 tahun. Saya tidak tahu perjalanan saya sampai berapa tahun lagi. Tapi yang jelas perjalanan 58 tahun itu panjang saudara. Bukan pendek sudahan. Kalau pendek ya sudah kemarin-kemarin. Nah Alkitab berkata bahwa waktu itu Abraham itu mendengar suara Tuhan. Ayat 1 berkata begini. Dan untuk kita tahu bahwa perjalanan kita panjang supaya kita selamat saudaraku. Ada beberapa hal yang saudara dan saya harus ketahui. Langkah apa yang harus kita lakukan? Nah, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah ke negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Terus berikutnya, nah kata Abram, nama Abram itu bukan Abraham ya. Abram itu artinya Bapa yang ditinggikan, orang yang diagungkan. Karena Abram ini orang kaya di situ. Nah, makanya hati-hati ya kasih nama anak ya. Ojo sembarangan anak lahir terus namanya dikai sakar PDW. Saudara ya, kasih Sontoloyo tenan loh saudara. Jadi nama itu sangat berpengaruh. Ya, nama itu sangat berpengaruh. Nah, Abram itu artinya Bapa yang ditinggikan. Sedangkan Abraham artinya adalah Bapa segala bangsa. Nah, ada beberapa hal yang harus kita sadari untuk kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Yang pertama, yang berikutnya. Saudara, kita harus sadar bahwa dalam diri kita ini ada panggilan ilahi seperti Abraham. Yohanes 1 ayat 12 berkata, setiap orang yang menerima Yesus, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi ketika saudara dan saya percaya kepada Yesus, itu ada panggilan ilahi.
Nah, panggilan ilahi ini, saudaraku, ada banyak orang ini sebenarnya menggambarkan tentang diri kita, Abram itu. Abram, keluar kamu dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapakmu. Ketiga hal ini, negeri, sanak saudara, yang terakhir adalah bapak. Ini adalah tempat orang mempercayai, berpijak. Saya tanya, berapa orang yang pengusaha di sini? Angkat tangan. Pengusaha satu, mosok mek kiri tok. Yang punya, namanya pengusaha itu punya toko, punya jualan di pasar itu pengusaha. Loh piye toh? Ora pede toh kamu? Loh salah. Saudaraku, berapa banyak yang pengusaha? Nah, jualan pecel itu pun pengusaha. Loh waduh, wah saudara itu meremehkan itu ya. Gak pede. Jualan burung ya pengusaha Gus. Kamu pikir pengusaha itu yang punya pabrik? Kayaknya gak ada yang punya pabrik di sini. Kiri pun jualan Honda kok. Iya kan, kamu gak punya pabrik Honda toh? Nah, jualan Honda. Kita ini, ayo saudara, saya ingin membangkitkan dalam dirimu. Buka, buelah saya itu punya warung kecil. Itu usaha gitu loh. Ora gelem ngakoni kok lek dijupuk tenan mbek Tuhan nangis. Siapa yang pengen usahanya diberkati Tuhan? Nah semua loh. Bareng ditekoni siapa yang pengusaha mek siji tok mo. Terus enekne sitok neh sapa mo? Saudaraku. Kita tuh saudaraku. Saya tanya kepada saudara yang berusaha di Kota Ngawi. Tiba-tiba saudara dipaksakan untuk pindah pekerjaanmu di Belanda. Kira-kira mumet ora dodolan pecel ning londo. Sopo sing arep tuku ya? Ini mesti pusing saudaraku. Abraham mendengar perintah, keluar dari negerimu. Wah itu sesuatu yang bingung saudara. Karena kita sudah nyaman di Indonesia. Wis apa ning Ngawi, apa wis tempe. Wis makan tempe itu wis paling jadi kangen. Tiba-tiba Bu Evi dengar suara Tuhan, tutup tokomu, pindah kamu ke Eropa. Kira-kira Pak kalau ke Papua gampang, ini ke luar negeri ya. Papua membutuhkan spring bed ya, orang sana ya mesti seneng ke luar negeri, nggak ngerti bahasanya, nggak ngerti orang-orang di situ bagaimana, kebiasaan bagaimana, dan itu sudah di luar negerinya Abraham. Pasti bertanya-tanya, tetapi saudara dan saya harus tahu, saudaraku, Abraham ini ketika dia dipanggil tidak tahu tempat yang akan dituju tuh dia belum pernah ke sana. Terus terpisah dari keluarga besar. Berarti dia harus bergantung total kepada yang manggil. Sama dengan hidup kita. Ketika kita menjadi orang Kristen dan percaya kepada Yesus, kita tinggalkan semuanya. Kebiasaan kita, mungkin ada yang di antara seluruh keluarga, hanya dia satu-satunya. Saya ingat papa saya almarhum, itu adalah satu-satunya pertama kali untuk percaya kepada Yesus Kristus. Jadi dia harus meninggalkan keluarga. Rasanya tuh saya tanya papa saya itu waktu itu, saya tanya, Pak, lah papa pas itu tuh piye? Eyang saya itu bukan orang Kristen, eyang saya orang Kejawen. Ya. Eyang putri saya itu orang Sumenep. Jadi keraton bagian, kalau orang Madura yang bagian keraton kan Sumenep. Karena namanya masih Raden Roro. Eyang dari papa saya. Bapaknya papa saya juga orang Kejawen dari Blingi. Jadi mereka Kejawen, keluarga Kejawen. Tapi ketika papa saya percaya kepada Yesus, dia harus pergi dari sanak saudaranya, dia harus meninggalkan semuanya. Saya tanya, bagaimana caranya? Dia anak tertua. Papa saya bilang, karena aku yakin panggilan yang ada dalam hidupku itu yang manggil itu adalah Tuhan yang berkuasa. Dia yang berdaulat atas alam semesta. Jadi saudara dan saya harus menyadari bahwa panggilan yang ada dalam hidup saudara dan saya ini adalah panggilan ilahi yang berasal daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ketika saudara sadar akan hal ini, di dalam dirimu itu ada keyakinan. Loh, kayak saya tadi tanya, siapa yang pengusaha di gereja ini? Loh mek siji loro tok. Padahal jane yo wakil, saudaraku.
kayak enggak yakin gitu loh saudaraku. Ada banyak orang Kristen yang enggak yakin akan panggilannya. Makanya ketika ditukar dengan bocah ganteng, mantu bagus, sugih pisan, hilang. Keyakinan akan panggilan ini harus ada dalam diri kita. Ketika panggilan ini ditukar dengan uang, diserahkan saudaraku. Kalau kita tidak yakin akan panggilan dalam diri kita. Ketika seseorang yakin bahwa aku diselamatkan dan aku menjadi anak-anak Allah, apapun yang terjadi, aku akan tetap tinggal di dalam Yesus Kristus. Kemarin ketika berangkat ke Sarangan, di mobil kita ngobrol sharing. Ada banyak loh beberapa orang yang dari jemaat yang mulai digoyahkan karena sakit dan yang rawat anaknya. Kalau yang mau dirawat anaknya maka dia harus pindah kepercayaan. Coba pikirkan. Ada yang karena masa tua, ada yang karena uang, ada yang karena jabatan, ada yang karena mantu. Ada banyak hal yang akan membuat seakan-akan panggilan ilahi itu enggak berlaku bagi kita. Abraham ini dapat, Bram keluar kamu dari negerimu ke satu tempat yang akan aku tunjukkan kepadamu. Jadi Abraham belum mengerti tempat itu di mana yang namanya Kanaan. Tapi aku belum mengerti tempatnya itu dan belum mengetahui orang mana yang ada di situ. Apakah itu orang jahat atau orang baik. Sama dengan kita. Ketika kita percaya Yesus, kita belum tahu apa yang akan kita lalui. Kesulitan apa, kesukaran apa. Tapi yang pasti Allah berkata, Tuhan berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan Allah. Nah ini yang harus kita tahu. Sehingga panggilan itu tidak goyah. Saudaraku, karena dia mengasihi kita, dia mencintai kita, dia memilih kita. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku sudah menetapkan kamu untuk kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Saudaraku, itu sudah ketetapan Tuhan. Coba senggol kanan kiri, panggilanmu piye? Goyah apa ndak? Hah? Gara-gara jabatan aja, saya kasih tahu uang jabatan dirawat anak itu maksimal 90 tahun. Benar apa benar? Orang sekarang 90 tahun sudah jarang ya. 70, 80, kalau 70 tahun itu sudah waktunya batas dari Tuhan. Kalau sampai 80 tahun itu kebanggaannya adalah kesukaran. Mama saya ini, karena mama saya orangnya tidak neko-neko dulu masa mudanya, ya masa tuanya ini yang enggak neko-neko, pokoknya dia pengennya cuma apa? Makan itu dok. Makan, enak mah, enak banget gitu. Terus nanti makan apa deh? Piye marasane? Wis pas gitu saudaraku. Hanya itu aja. Tak tanya mah, gak pengen apa-apa? Enggak. Pengen jalan-jalan? Enggak. Enggak mau loh saudara. Ayo mah. Jalan-jalan apa piye ke Solo nggone Yusuf. Engko aku kesel. Wis mek gitu tok lho saudaraku. Wis gak ada. Loh, lah kok panggilan ilahi yang kekal selama-lamanya mau ditukarkan yang cuma 90 tahun ini kan cuma orang bodoh toh saudara. Perhatikan baik-baik. Ketika kita menukar panggilan ilahi dengan apa yang kelihatan. Saudara, kita ini termasuk orang paling bodoh di muka bumi. Saya ngomong, paling bodoh. Karena ini kekekalan. Setiap orang yang menerima Yesus diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Berarti kita berhak mewarisi kerajaan surga. Terus mau kita tukar dengan pangkat, dengan jabatan yang hanya 80 tahun. Betapa bodohnya saudaraku. Kalau di sini ada berlian yang nilainya, makanya berlian punyanya Ratu Elizabeth itu katanya ada yang 20 karat. Kayaknya itu ratusan miliar. Mungkin bisa triliun. Terus tiba-tiba keluarga kerajaan berkata, enggak apa-apa ini ganti aja dengan yang imitasi itu. Menurut saudara, ini wong pinter apa wong bodoh? Hah? Bodoh apa goblok? Ngomong kanan kiri, oh jadi wong goblok ya.
Saudara, berlian loh diganti dengan beli yang di pinggiran jalan toko atau di pasar itu. Harganya 5.000 atau 50.000, sedangkan berlian ini bisa triliunan. Hanya orang bodoh. Oh Bu Ella, siapa tahu dia dermawan. Ngawur aja. Itu bukan dermawan, saudara. Bodoh itu. Dan kalau kita menukarkan ini, panggilan ilahi ini, maka kita adalah orang-orang bodoh. Tapi saya berharap tidak ada jemaat GUP El Shaddai yang menukarkan ini. Menukarkan dengan keinginan daging. Menukarkan dengan hawa nafsu. Menukarkan dengan apa lagi? Hal-hal yang membuat kita terjerumus dan akhirnya terpisah dari kasih karunia. Menukarkan dengan narkoba. Saudaraku, itu kan ngefly-nya paling umur berapa sih? Kalau umur 70 tahun pakai narkoba kita wis gak tangine ya. Gak tangine saudaraku kalau udah 70 tahun pakai narkoba itu. Berapa tahun toh? Lah kok goblok man toh ditukarkan dengan hal kayak gitu. Saudaraku, kadang-kadang saya bingung juga melihat orang Kristen, kebanyakan orang Kristen. Hanya untuk hidup sementara yang berapa sih 70 tahun. Itu kita rela menukarkan Yesus Kristus. Ayo yang di pedesaan, yang dari Kesongo, yang dari mana lagi nih? Padas, Semen, Paron. Jangan kau tukarkan panggilan ilahi ini dengan barang yang tidak bisa dibawa mati. Jangan tukarkan apapun yang terjadi. Jangan tukarkan itu. Itu hal pertama. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa Tuhan tuh memberikan perjanjian kepada Abraham. Nah, ketika Tuhan memanggil, Tuhan tuh pasti kasih janji saudaraku. Dan penyertaan, gak mungkin enggak. Nah ini Tuhan tuh memberkati orang yang taat dan setia. Ada 3 janji Tuhan bagi Abraham. Saudaraku, di sini dikatakan ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ini berkat secara nasional, bangsa ya, seluruh bangsa. Nah ini seringkali dikutip pendeta-pendeta. Pendeta-pendeta besar ngutip. Bernubuat. Kamu akan menjadi utusan bagi bangsa-bangsa. Nah sing dinubuat nih loh, taat ora, setia ora dinubuat nih loh. Aku ya bingung itu nubuat atau kubuat, saya enggak ngerti saudaraku. Yang jelas kalau dari Tuhan pasti terjadi. Kalau enggak, ya sudah gigit jari aja. Dikatakan di sini, Abraham menerima berkat ini karena Abraham itu orang yang taat. Ketika Tuhan bilang, keluar kamu dari bangsamu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapakmu. Ya, tadi dari negeri ya, sanak saudara. Kalau saudara kesulitan, kalau apa biasanya larinya kemana? Ke dulure dah. Apalagi dulure bintang 3. Wah itu mesti jadi sasaran. Wah dulure konglomerat. Kita mengharapkan. Terus yang terakhir adalah orang tuamu. Itu jujukan terakhir. Lek semua sudah gak bisa menolong, biasanya orang tua yang menolong. Benar apa benar? Dan Tuhan bilang, keluar kamu dari semua kenyamanan itu. Keluar kamu dari semua yang kamu harapkan itu. Wah itu gak enak loh saudara. Saya keluarga Kristen. Saya anak pendeta. Tapi saya harus keluar dari semua ketiga hal itu. Gak enak belas. Dari keluarga. Dari orang tua. Wah itu gak enak babar belas. Saya ngerti saudaraku. Dan itu membuat kita benar-benar berharap total kepada Tuhan. Makanya ketika Tuhan memproses saya melalui Pak Bambang, kami berdua gesekan. Saya gak bisa lari kemana-mana. Karena orang iso melayu ning dulurku. Lah wong dulurku dhisik ora setuju aku nikah mbek Pak Bambang kok. Ora belain lah aku cerita mbek dulurku. Gak ada yang setuju dulurku. Yang setuju saya nikah dengan Pak Bambang cuma papa mama saya. Saudara saya enggak ada yang setuju. Lah ketika saya kesulitan, ketika saya menghadapi proses, saya mau lari kemana? Ke saudara saya. Dulurku mesti ngomong, lah kowe iki lho wong biyen wis tak omongi lho, kok ngeyel. Nah paling ngomong gitu. Mangkane tak empet-empet dhewe, tak lek-lek dhewe saudaraku. Tahan-tahan dhewe. Karena saya tahu bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang hidup. Makanya Tuhan memberkati itu kepada orang yang taat dan setia.
Udah ketika Abraham yang keluar kamu ini ya sudah Abraham persiapan. Gak bertanya Tuhan, aku nanti di sana jadi apa? Lah engkau piye Tuhan, lah aku keluar. Lah aku piye Tuhan, dia ndak piye, jalan saja. Nah saudaraku, ini yang membuat Tuhan akhirnya memberikan janji. Bangsa yang besar termasuk tanah yang dimiliki. Itu janji berkat untuk secara kebangsaan. Nama yang masyhur, ini pribadi. Karena nama Abraham menjadi Abraham. Yang dikatakan menjadi bapa banyak bangsa. Bukan bapa yang ditinggikan atau nama yang diagungkan. Tapi menjadi bapa bagi banyak bangsa. Makanya Roma berkata, Roma 4 itu, sekalipun tidak ada dasar berharap, namun Abraham percaya. Dan itu diperhitungkan oleh Tuhan sebagai kebenaran di mata Tuhan. Karena Abraham adalah orang yang taat. Abraham mendengar suara Tuhan dan dia tidak komplain, dia tidak mempertanyakan suara Tuhan. Karena dia tahu bahwa ini adalah Tuhannya. Dan kalau Tuhan bicara, tidak pernah salah. Dan Tuhan memberkati, membuat namanya masyhur. Berkat bagi seluruh bangsa-bangsa. Kenapa? Tuhan berkata, setiap orang, setiap bangsa yang mengutuki kamu dan keturunanmu akan aku kutuk. Tapi yang memberkati kamu akan aku berkati. Saudara tahu keturunan Abraham secara fisik? Ya orang Israel. Bu, bagaimanapun juga, pokoknya jangan keluar ucapan kutuk dari mulut kita. Itu aja. Karena ini sudah paten, gak bisa. Dan ini masih berlangsung sampai hari ini. Saudaraku, gak bisa enggak. Tanah itu, tanah Israel itu tanah yang diberkati. Loh, dulu waktu saya merasakan begini. Di sini ini miliknya Israel, persis batasnya cuma sini, itu adalah miliknya Palestina. Waktu itu di Yeriko. Dan tembok Yeriko itu pembatasnya kan dikasih tahu bekas rontoknya tembok Yeriko itu. Di samping itu adalah tanah Palestina. Ini adalah tanah Israel. Cuman ini tak loh, garis tembok ini tak loh. Tapi saudara tahu, mata saya itu melihat bagaimana kesuburan tanah yang kayaknya gersang. Itu beda banget sama yang di sana. Itu kalau bukan berkat Tuhan gak mungkin saudaraku. Gak mungkin. Beda banget. Hasilnya juga beda. Loh, stroberi itu loh segini-gini. Waktu kami turun diperlihatkan cara pengairan di kebun stroberi itu. Mereka sudah modern sekali tahun 2005 loh itu saudaraku. Itu dari dalam sistemnya komputer. Dan memang Tuhan memberkati tanah itu. Buat semua ngutuk, tetap aja wong itu tanah yang diberkati Tuhan mau diapa nih. Jadi saudara dan saya harus sadar, kalau saudara dan saya taat dan setia kepada Tuhan dan berkat Tuhan atas hidup saudara, siapapun tidak bisa menggagalkan berkat Tuhan yang sudah menjadi bagian hidup kita. Ini harus kita sadari saudara, karena kita keturunan Abraham secara rohani. Kalau secara fisik ya nggak bisa, sudah nggak bisa disangkal ya, memang mereka keturunannya iri loh saudara. Wah itu harusnya makanya mereka tuh bangga sekali jadi keturunan orang Israel. Aku ya bingung padahal keras kepala, ngotot boh. Memang kepala kita keras sih ya, tapi mereka tuh dan lagi cowet teles setengah mati itu. Kalau untuk orang luar, tapi kalau untuk bangsanya, nggak boleh cedel. Makanya kenapa negara Israel tuh berani utang sak gitu kayak. Lah iya wong sing pegang keuangan dunia ini orang Israel. Mau diapakan? Mereka orang Israel yang ada di Amerika, yang ada di dunia ini. Kayak George Soros yang goncang Indonesia dulu sampai rupiah. Jadi berapa itu? Dolar? 17.000. Siapa itu? Cuma satu orang tok. Itu masih tok itu orang Israel, itu orang Israel saudara. Kita gak bisa, memang ya itu berkat. Mau diapakan? Gak bisa lagi. Nah kalau saudara dan saya taat dan setia, Tuhan Yesus berkata, berkat Abraham akan turun atas kita. Bukan sembarangan. Karena ini kan dikutip, saudaraku. Padahal yang dinubuatkan itu sembayangnya Senin Kemis, ibadah lek kober. Lihat terus dinubuatkan saudara. Delalah duwe simpenan pisan lho, lak wis to rampung. Terus percayai nubuatan itu berlaku bagi dia. Ketika enggak terjadi, kecewa. Loh, saya jadi bingung saudara. Enggak bisa. Nubuatan firman Tuhan hanya berlaku. Keselamatan itu gratis. Tidak ada yang bisa beli. Tapi semua yang terjadi, berkatnya, janji-janjinya, itu ada syaratnya. Keselamatan gratis. Tapi yang namanya janji-janji Tuhan
hanya saudara dan saya peroleh ketika saudara dan saya komitmen dengan Tuhan. Kalau enggak bisa. Saudaraku, saya enggak punya hak atas hidupnya Pak Bambang kalau saya enggak menikah dengan Pak Bambang. Tapi kalau saya menikah karena saya istrinya Pak Bambang, saya komitmen di hadapan Tuhan dan di depan di negara, pemerintah, saya istrinya Pak Bambang, saya berhak. Pak Bambang berhak atas diri saya berhak atas dirinya Pak Bambang. Karena saya punya kesepakatan. Nah tapi kalau orang lain yang tidak menikah dengan Pak Bambang, yang gak berhak lah atas dompetnya Pak Bambang. Yang berhak saya. Umpamanya tiba-tiba Bu Erning. Bu Erning umpamanya saya enak Bu Erning aja. Bu Erning tiba-tiba merasa apa yang Pak Bambang punya, dompetnya Pak Bambang, semua itu Bu Erning berhak memilikinya. Loh dari mana kok berhak? Bu Erning berhak memiliki apa yang ada pada Pak Toto. Karena mereka berdua buat perjanjian. Sama dengan kita. Kalau kita bikin perjanjian dengan Tuhan, maka semua perjanjian Tuhan itu adalah hak saudara dan saya. Banyak orang Kristen tidak ngerti, tidak ngeh ini. Jadi berjalan begitu saja, saudaraku. No. Kita keselamatan gratis, gak ada yang bisa beli. Tapi kalau saudara mau disertai Tuhan dengan kuasa, dengan mujizat dan menikmati perjanjian Tuhan, perjanjian dengan Tuhan, bikin perjanjian dengan Tuhan. Tuhan, aku akan mengabdikan hidupku sepenuhnya untuk mengasihi Engkau. Ada banyak janji-janji bagi orang yang setia, orang yang taat. Wah itu banyak sekali. Lebih daripada 2.500 janji yang ada di Alkitab. Saudaraku. Ya. Next berikutnya yang terakhir. Nah, hidup dengan iman, bukan dengan melihat. Ini harus kita sadari. Abraham kan pergi ya. Terus mereka keluar. Abraham ini hidup dengan iman. 2 Korintus 5 ayat 7 berkata bahwa hidup kita ini bukan karena melihat tapi dengan iman. Nah, Abraham hidup dengan iman. Nah, iman yang hidup itu ditandai beberapa. Ini loh iman yang hidup. Jadi iman itu bukan benda ya. Kayak HP tak taruh plek kamu punya iman. Tek. No, iman itu hidup. Iman ini berkembang, bertumbuh. Makanya diumpamakan iman itu seperti biji sesawi. Biji sesawi itu kalau ditanam maka akan bertumbuh. Ya. Oke, bulan depan kami kan mau ke Israel. Tak oleh-oleh biji sesawi sitok-sitok tanduran. Sitok loh ya. Sitok-sitok santil gitu sitok. Nah itu biji ya oleh-oleh itu wae. Ora cukup aku. Yang mau biji sesawi akhir bulan depan bisa ngambil 1 tanduran. Iman itu seperti itu ditanam, disiram dengan dengar firman Roma 10 ya, disirami dengar firman, akhirnya iman itu bertumbuh. Nah iman ini hidup, dia bergerak, bertumbuh dan berkembang. Nah bagaimana iman yang hidup? Nah iman yang hidup itu adalah iman yang terrealisasi dalam kehidupan kita yaitu ketaatan. Ketaatan itu segera dan tidak menunda. Kalau saudara dengar firman, dengar perintah Tuhan. Tengah malam saudara dibangunkan, rasanya pengen berdoa. Terus saudara berkata, aduh Tuhan aku lagi kesal tenan, engkau wae, itu gak taat. Ketika saudara dengar firman dan engkau menunda, itu namanya tidak taat. Halo? Coba tanya kanan kirimu, kita taat terus apa ora? Menunda perintah Tuhan itu namanya tidak. Loh tapi Bu Ella, kan setelah itu saya melakukannya. Ya, tapi wong Tuhan tuh pengennya jam 1, lah kok tunda jam 4. Mergo bareng subuh. Tuhan mau bicara jam 1, terus kita tunda jam 4. Saya tanya, kenapa ini dikategorikan tidak taat? Saya tanya, sing dadi Tuhan, sing ngatur itu saudara atau Tuhan? Kalau undangan Bapak Presiden Jokowi jam 11, berani enggak saudara ngomong, Pak Jokowi saya jam 11 enggak bisa. Nanti saya tunda jam 3 sore. Ngomong gitu? Saudara diapakno? Tekon jawaban sebelah kanan kiri. Welek ngono kuwi digua tak omongi. Ya Pak ya, undangan masih berlaku?
Karena perintah tertinggi dari Pak Presiden. Undangan jam 11, jam 9 kita sudah ngantir neng ngarepe Istana Presiden. Sudah siap. Wah, dari jam 5 pagi sudah dandan. Kemarin memang di Jakarta itu kalau saudara ingin tahu, semakin tinggi sasakan rambut ibu-ibu, semakin menandakan dia orang yang lebih kaya lagi. Jadi sasakannya sampai dur gitu loh saudaraku. Pasti sudah ke salon, sudah glowing dari jam 5 pagi. Enggak mungkin. Undangan jam 11 saudara datang jam 12. Ditutup pintunya. Nah ini kita tidak menghormati Tuhan itu semacam itu loh saudaraku. Tuhan minta. Lah Bu Ella enggak pernah. Pernah saudara. Jangan ngomong enggak pernah. Pernah saya. Tuhan minta saya pas teweler bener-bener loh. Biasanya gitu tuh loh. Pas teweler bener-bener. Kok Tuhan pengen saya berdoa tengah malam. Sama Tuhan, gak kuat aku Tuhan. Lah kok saya tidur tuh saudaraku. Sesuk isu aku iso bayang tenan. Ya ora ketemu apa-apa belas sih. Lu tapi kan kita berdoa yang penting. Lu bukan. Yang penting di sini adalah ketaatan. Saudaraku. Ketaatan itu tidak bisa diganti dengan persembahan. Ketaatan itu tidak bisa diganti dengan pelayanan. Ketaatan adalah ketaatan yang harus kita lakukan. Gak bisa diganti dengan pelayanan. Gak bisa diganti dengan kunjungan. Gak bisa diganti dengan persembahan. Ketaatan adalah ketaatan. 1 Samuel atau 2 Samuel 15. 1 Samuel ya. Samuel berkata kepada Saul. Ketaatan kepada Tuhan itu lebih baik daripada korban sembelian. Saudaraku. Nah Abraham itu orang yang taat ketika Tuhan bilang keluar kamu dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapakmu. Ya Tuhan, orang mudeng neng digi pokoknya melaku dituntun Tuhan. Karena aku akan menunjukkan kepadamu. Ya wes Tuhan. Nah Tuhan berkata kepada saudara, percayalah kepadaku. Setiap orang yang percaya kepada Yesus akan menjadi anak-anak Allah. Dan hidup saudara dan saya dituntun Tuhan sampai pada akhirnya. Dari hari ke hari kita harus mentaati Tuhan. Nah saudara, ketaatan itu tidak menunda. Itu ayat 4 dan 5. Ayat 6 dan 7. Abram berjalan melalui negeri itu sampai di suatu tempat dekat Sikem. Ke pohon tarbatin di Mor. Waktu itu orang Kanaan tinggal di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Lalu di situ ia mendirikan mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Perhatikan baik-baik di ayat 6 dan 7. Abraham itu tidak ragu-ragu. Pokoknya sekali ambil keputusan, aku percaya kepada Tuhan yang memanggil aku, maka aku akan mantapkan diriku untuk mengikuti dia. Setan gak doyan, demit gak tulit. Saudaraku. Terus dikatakan itu iman yang hidup ya. Iman yang hidup tuh gak ragu-ragu loh saudaraku. Saya kemarin mendengar ada jemaat yang bercerita begini. Ya itu Bu Ella, setelah bapaknya meninggal itu, dia ada 3 anak. Setelah bapaknya meninggal itu, suaminya meninggal, Pak Bambang tuh tanya, "Duh bulat, tapi kan enten pensiunnya kan lumayan." "Oh ya ada Pak Bambang, memang ditinggali pensiun saya." Nah itu cukup toh untuk, maksudnya paling tidak untuk makan untuk anak-anak. Cukupnya untuk bayar listrik Pak Bambang. Pak Bambang, "Loh, lah pira toh kok pengen bayar listrik?" 1.000. Jadi pensiun itu tiap bulan 1.000. Sekarang yang tadi pengusaha dihitung dengan matematika, dengan ilmumu pengusaha, 1.000 pensiunan cukup mangan karo 3 anak. Masuk enggak itu? Halo? Masuk enggak? Ora masuk toh? Nah tapi bukti ini wong itu sampai saiki iso mangan nih. Tanya, ngutang gak makan? Enggak. Loh bukan hanya gitu tok. Lah kok ya ketiban loh, jenenge berkate Tuhan. Itu loh orang, tapi kula niki nggih anu. Kula niki jujur Pak Bambang kalih Gusti. Maksudnya, lek perpuluhan ora tahu rawani aku. Ya tak niku kagungane Gusti ya kagungane Gusti. Tekku yuk tekku. Ada saja jalannya Tuhan memberkati. Nah kami kan cuma mendengar. Apa yang dia ceritakan? Sawahnya,
saudaraku. Bagaimana Tuhan buka jalan. Bagaimana Tuhan tuh enek weh. Lu enek uang lu kok iso ngedol omah 45 juta sak omahe sak lemahe. Lah kuwi apa omah saiki apa ya enek ta 45 juta saudaraku. Itu kok ya dikekne ke dia. Sehingga uang yang ada dari dari ibunya saudaraku pernah dimasukkan maksudnya didepositokan. Saya nggak tahu uangnya berapa pokoknya cerita. Terus dimasukkan ke Bumi Putra. Dilalah Bumi Putra golong komeng. Kan bangkrut Bumi Putra waktu itu. Waktu Covid itu loh. Nah itu kan banyak orang yang gak kesaur. Loh sing ajaibnya punyanya dia tuh loh kok bisa diambil asuransi lain ternyata. Bukan Bumi Putra. Sehingga uangnya dia yang tertanam di situ yang harusnya hilang. Karena semua yang lainnya itu cuma dicicil 1.000, 500.000. Uangnya dia itu. Dia cuma berdoa, ya wis Gusti paringono aku tatak. Lek memang kilang ya piye neh. Wong kuwi ya maksud dia tuh satu-satunya yang dia jaga nih itu saudaraku untuk nanti masa depan anak-anaknya. Ya saya tidak tahu berapa jumlahnya. Tapi yang jelas itu kan 5 tahun katanya saudaraku. Dan pengumuman Bumi Putra goleng. Ya Bumi Putra goleng sopo sekarang bayari. Mau tak kasih tahu di dunia ini enggak ada yang pasti semua sekali waktu bisa goleng. Sing enggak goleng cuman Gusti Yesus. Lah kok cerita lah percaya podak Bu. Aku lho niku ngomong sembayang pokoknya paringon aku tatak. Maksudnya supaya nanti kalau berita itu kan sudah ngomong enggak bisa dibalik. No, itu itu tatak ora syok ora mati dah saudaraku. Sebab orang syok tuh repot loh saudaraku, gak bisa apa-apa. Loh, setelah berdoa minta tatak itu, lah kok tambah diwalik sama Tuhan. Ternyata dia dapat panggilan, uangnya itu ternyata yang dulunya Bumi Putra gak tahu bagaimana caranya pokoknya itu bisa masuk ke perusahaan lain. Nah akhirnya sama perusahaan ini karena Bumi Putra kayak gitu kan dulu atas nama Bumi Putra. Itu dibalik plus bunga 21 juta. Saya mau tanya, itu kalau bukan Tuhan siapa? Halo? Kalau bukan Tuhan siapa? Sampai iso akhirnya tuku lemah 45 juta. 45.000 pertama Pak Bambang. Oh napa enten 45.000? Wah, aku mau 45.000 ki 45 juta ya. Saya bilang gitu. Saudara, ada saja jalannya Tuhan untuk menolong saudara dan saya. Wis to percaya, saudaraku. Sampai dia bilang, waktu itu akhirnya mergo enek wae dalani Tuhan. Saudara, untuk menolong. Karena apa? Taat. Ya apa yang perintah Tuhan wis lakukan aja kok sampe mikir. Lah engko piye lek ngene Abraham gak mikir. Wong Abraham yang mengalami kesulitan. Saudara lihat saja. Akhirnya kelaparannya itu datang sampai masuk ke Mesir. Sampai ngomong sama istrinya. Mengko ngomong ya, iki wong Mesir iki sebab lek ngerti kowe bojoku, aku engko iso dipateni lho, iso ngapus-ngapusi ngono kuwi. Guru-guru Abraham tuh yo ngupas ngapusi anake dadi ngapusi lho, Saudara. Hati-hati ya nurun ning anak lho ya. Lihat itu Yakub. Ngapusi. Kowe ngomong lek kowe dulurku, lah tenan. Ngomong tapi karena memang ini mereka ini adalah orang yang dicintai Tuhan, disayangi Tuhan. Rajane diimpeni mbek Tuhan. Sampai besok paginya ngomong, panggil ke Abraham, Abraham, kenapa kamu mau mendatangkan bencana kepadaku? Kalau seandainya Tuhan tidak ngomong ke aku udah dibunuh sama Tuhan. Gara-gara kamu ngomong bahwa ini sebenarnya istrimu, kamu ngomong ini saudaramu. Saudaraku, jadi Tuhan tetap menyertai orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Jadi sepanjang perjalanan kami berdua tuh terkagum-kagum dengan cara Tuhan. Saudaraku, menolong jemaat yang ada di sini. Dan saya percaya kalau saudara taat dan setia, pasti pertolongan Tuhan menjadi bagian kita. Ya. Terus penyembahan yang benar. Abraham tuh melakukan penyembahan yang benar. Ayat 7, ayat 8 saudaraku. Saudara lihat, ketika Tuhan turun menemui Abraham. Abraham mendirikan mezbah. Dia memberikan penyembahan yang benar kepada Tuhan. Itu yang nomor 1 dalam hidupnya. Wah, saya kalau dengarkan cerita kesaksian dari jemaat itu, hati saya plong gitu saudaraku ya. Berarti doa saya tuh, ini sudah dicawang Tuhan, dijawab, ini dijawab. Sudah ada ini saudaraku dijawab Tuhan. Saudara, saya melihat, saya mendengar, dan mata saya menyaksikan bagaimana Tuhan
itu tidak pernah terlambat menolong kita. Penyembahan yang benar. Lihat itu saudaraku, ayat 7. Lalu di situ ia mendirikan mezbah, ayat 7 bagian terakhir, bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ayat 8, kemudian dari situ ia pindah ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya di antara Betel dan di sebelah barat. Dan Ai di sebelah timur. Lalu di situ ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Berarti Abraham itu memang seorang penyembah. Dia nggak pernah lupa dengan Tuhannya. Yang nomor satu, aku harus menyembah. Kata menyembah itu berarti aku menghormati Tuhan. Ojo teko keri mulai dhisik, wi gak hormat blas, saudaraku. Terus di gereja saudara sedang beribadah, ngutak-ngutak WA, email, TikTokan, suaranya di silent. Saudara enggak menghormati Tuhan, ini namanya. Untung di sini tuh renek. Lek guyung ini berarti ora enek sing ngaku. Saudaraku, pengen saja lu ini saya buka ini karena khotbah saya ada di sini. Ini yo masuk macam-macam buat tapi gak tak perhatikan. Kalau saudara nggak tahan dengan godaan HP, wes HP-mu tuh pateni. Nah kalau saudara tahan ya nggak apa-apa, kayak saya gini nih, ini catatan khotbah saya. Masuk ada WA ada apa tapi aku gak tergoda. Saya tahu kelemahan saya di mana. Dan saya tahu kalau itu kelemahan saya menghindar. Saya lari, karena aku tahu. Kelemahan saudara di mana? Kalau ini kelemahanmu, rasa ngeles. Ndak boleh, tapi Alkitab waktu itu kan masuk boleh. Ya jadi sekalian, cuman sekali ya boleh, tapi saya tetap konsentrasi bel. Ora percaya aku. Sorry saudara. Saudara mendengarkan firman sambil buka WA, sambil internetan, sambil TikTok. Saudara berkata, saudara konsentrasi mendengar suara Tuhan. Saya orang pertama kali yang tidak percaya, apalagi itu orang laki. Gak percaya saya, karena orang laki konsentrasi cuma bisa satu. Kalau gak percaya, ibu-ibu, nanti waktu di rumah, bapakmu lagi mengerjakan apa? Kasih ajak omong dia. Terus kasih tugas lagi. Desen. Saya jamin sebelum 10 menit ngamuk deh. Karena orang laki itu dari sononya Tuhan menciptakan cuman konsentrasi satu. Nah ada saya temui orang laki-laki yang berkata, oh enggak aku iso, sekalipun begini aku iso nyambi pret. Sudah dari sananya Tuhan menciptakan. Ini hanya orang laki yang ngeles saja saya pikir. Gak bisa konsentrasi. Konsentrasi cuma satu. Kalau saudara mau dengar firman, hormati Tuhan. Abraham menghormati Tuhan. Dia begitu sampai di satu tempat antara Betel dan Ai, dia mendirikan mezbah di situ. Kita harus menghormati Tuhan, saudara. Kalau kita mau janji Tuhan itu ada. Nah, terus yang seterusnya iman yang hidup itu adalah melanjutkan perjalanan dengan penuh keyakinan kepada Tuhan. Jadi tetap yakin. Saya menghadapi sesuatu yang sebenarnya saya tahu ini bagian dari kelemahan saya dan setan tahu. Setan udah tahu itu kelemahan saya dan setan tahu. Itu disodorkan minggu lalu ke saya. Akhirnya saya tegang. Ketika saya tegang, saya telepon Pak Bambang. Saya ngomong, ini saya cerita seperti ini. Oke, Mamang bilang, ya wis, tapi nih, gini, selesai. Belum ada solusi. Ketika saya diem tengah malam, pikiran saya berkecamuk. Ini saya udah tegang, saya tahu kalau udah tegang begini, alamat. Aku padahal makan cuma sehari sekali dan sedikit. Tak periksa gulaku masih munggah. Saya sudah tahu, sudah ngerti. Saya sudah ngerti kelemahan saya di mana. Dan setan tahu dan itu disodorkan ke saya, dipaksakan untuk saya harus hadapi. Gak ada cara lain. Akhirnya tengah malam, ketika cucu saya udah tidur, kanan kiri, mereka kalau tidur satu di sini, saudaraku taruh. Saya berdiri di kamar dan saya mulai ngomong kepada Tuhan. Tuhan, yang aku tahu janjimu tuh tetap berlaku bagi hidupku. Karena aku tuh mengasihimu, kau tahu hatiku. Aku tuh udah gak pengen apa-apa. Pengenku tuh mengasihi kau dan aku tuh pengen cuma melekat kepadamu saja. Selebihnya cuma itu bonus dan tambahan.
Mulai saya bicara dengan Tuhan. Saya bicara kok yurung enek. Rasa saya tenang ya. Saya ngomong Roh Kudus tolong aku enggak ngerti. Ini dalam posisi saya menyembah Tuhan. Aku enggak ngerti kudu piye. Roh Kudus gelitik. Keluarkan dari mulutmu perkataan untuk memerintahkan semua keadaan itu. Baru aku akan melakukannya. Nah, dalam kondisi seperti itu. Ini mulut itu susah untuk ngomong seperti kata firman. Pena itu ngomong seperti kata keadaan. Tapi ketika hati saya disentil. Dan saudara jangan berharap Roh Kudus nyentil ketika saudara dan saya tidak datang kepada dia. Lari kepada dia. Berkata kepada dia, ceritakan kepada dia dan mengeluh kepada dia. Baru Roh Kudus akan bicara. Kaget saya, loh iya. Dengan sisa kekuatan saya berkata, aku berkatakan dalam nama Yesus. Tidak boleh ini terjadi. Tidak boleh ini terjadi. Setelah saya memperkatakan, saya batasi, saya bentengi. Saudara, mulai saya melepas berkat. Tidak hanya membentengi saja. Untuk ini tidak boleh terjadi. Aku berkata dalam nama Yesus. Ini akan mengalir kepada apa yang sedang saya gumulkan. Saya lepaskan saudaraku kuasa firman. Saya lepaskan perkataan firman. Kira-kira mungkin sampai mungkin jam 2.40 atau setengah 3 atau hampir jam 3 pagi. Saya mulai tenang. Dan saya tidur. Setengah jam 5 lebih 5 saya sudah bangun. Terus dengan anak-anak saya cek. Karena saya merasa saya sudah tenang. Dan hari itu mata saya melihat bahwa Tuhan sudah mulai buka jalan menjawab doa. Menjawab perkataan yang keluar dari mulut ini dengan iman. Kalau saudaraku, apapun yang terjadi, sekalipun tidak ada harapan. Satu-satunya yang bisa saya ajak ngomong cuma Pak Bambang waktu itu. Tapi Pak Bambang, lah ya wis piye neh. Ayo engko coba wis cuman gitu aja, gak bisa apa-apa. Saya tahu masih ada jawaban, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang menolong. Dan hari itu mulai mata saya melihat sampai saya telepon Pak Bambang. Aneh, ajaib. Kayaknya iki kok iso Tuhan buka dalan gitu. Wis mulai buka dalan. Wis aku percaya mesti Tuhan melakukan seterusnya. Karena ini benar-benar bagi saya ini sudah mempengaruhi sampai gula saya sampai 183. Waduh, saya mikir. Padahal saya makan cuma sekali dan sedikit. Dan saya tidak makan kue, tidak makan manis. Tapi buat apa semuanya itu? Kalau pikiran saya tegang. Dan esok paginya saya diingatkan. Cucu saya bilang, Oma belum ambil darah ya. Coba ambil darah Oma. Saya ambil darah lagi. Saya lihat sudah di bawah 150. Padahal saya makan. Saya ngemil kue. Tapi di bawah 150. Dek wingi tak dadaki. Mangan mek sepisan, sitik pisan, orang ngemil, orang ngombe lagi. 183. Mergone stres. Ternyata hati yang gembira itu adalah obat. Ketika malamnya saya berjumpa dengan Tuhan, memperkatakan firman, melepaskan iman. Dan saya tahu Tuhan tidak pernah gagal. Karena kita hidup karena percaya bukan karena melihat. Ini masih dalam terus bergumul terus, enggak apa-apa wis. Sampai aku melihat bahwa Tuhan membalikkan keadaan. Itu aja. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Yuk saudaraku, iman itu harus hidup. Iman itu bergerak. Iman itu dinamis. Iman itu bukan benda yang mati. Iman itu adalah ketaatan. Kita tidak ragu-ragu. Kita menyembah Tuhan dengan benar. Dan kita melakukannya sampai akhir. Sampai ketika saya mau pulang. Lagi step kedua saya melihat bahwa Tuhan melakukan keajaiban. Enggak bisa ditolong dengan apapun juga kecuali Tuhan. Saya tahu. Dan saya terkagum dengan Tuhan saya. Dia begitu besar, dia begitu berhikmat.
Kalau saudara kehabisan akal, tidak tahu apa yang harus kita ambil, datang kepada Tuhan. Dan kau akan menemukan sumber hikmat. Karena sumber hikmat Allah ada dalam diri Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdiri bersama. Saya juga nggak ngerti persoalan saudara. Tapi yang saya tahu Tuhan bekerja di gereja ini. Tuhan bekerja secara pribadi. Tuhan bekerja secara nasional. Tuhan bekerja secara seluruh bangsa. Tahukah saudara ketika gereja ini waktu tahun 2003 itu. Semua berusaha menutupnya. Saya yang menerima telepon dari Nganjuk. Waktu tengah-tengah ramenya itu. Ada satu pernyataan bahwa orang-orang pintar di Banyuwangi itu sudah dimintai pendapat tentang gereja ini. Mbah pripun, iki gereja iki kudu ditutup apa dibiarkan? Tahukah saudara jawaban mereka, jawaban orang-orang pintar itu? Bukan satu, bukan dua. Dia berkata, saya ditelepon sendiri loh ini dari orangnya. Ojo po utek. Ada tudung yang menyelimuti tempat itu. Dan kalau kamu menyentuhnya, kamu ciloko. Saya kaget saudara. Siapa kita? Kita gak punya dekengan. Kita lemah secara manusia. Gak punya duit untuk kasih kemana-mana. Untuk nutup atau untuk mendatangkan kekuatan. Tapi di gereja ini ada Yesus Kristus Tuhan. Dan saya percaya. Saya waktu itu terkejut. Saya bilang, kenapa gitu? Sudah baik dengan kami orang Nganjuk ini. Orang seberang, saudaraku. Tapi tahu persis di mana gereja ini dilindungi oleh Tuhan. Ojo po udek. Karena wi Gusti Allah sing duwe karep. Wis tokno wae. Dan akhirnya kita menikmati sampai hari ini. Penyertaan Tuhan atas hidup kita. Ya. Sekarang yakinkan dirimu. Engkau yang berkata, aku cuma dodolan di pinggir jalan. Engkau pengusaha. Pengusaha yang diberkati Tuhan. Pengusaha yang akan menghormati Tuhan. Pengusaha yang akan dipakai oleh Tuhan. Untuk menceritakan kebesaran Tuhan di seluruh kota Ngawi. Apapun dagangan kita. Engkau jual beras. Engkau jual tanaman. Engkau adalah pengusaha yang akan diberkati Tuhan. Engkau dodolan telo. Itu pengusaha yang akan diberkati Tuhan. Pikirkan itu. Dan saya percaya. Tuhan akan membuat perbedaan antara orang yang takut akan Tuhan dan orang yang gegabah. Di akhir zaman ini. Saudara dan saya adalah orang yang taat kepada Tuhan. Dan saya yakin hidup kita diubahkan. Ku percaya. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal mencarikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menggenapi janji-janjimu. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menggenapi janji-janjimu. Nyanyikan
kepada Tuhan. Mungkin kau mengalami tidak ada manusia yang bisa menolongku, keluargaku, orang tuaku, sanak saudaraku. Ini waktunya Tuhan yang menolong kita. Saudara yang sedang mengalami pergumulan dan kau merasa bahwa manusia tidak bisa menolongmu, taruhlah tanganmu di dadamu. Mungkin itu bisa dosa, mungkin itu bisa kelemahan, mungkin itu bisa ekonomi, mungkin bisa pikiranmu yang berapiak kemana-mana. Bapa di surga, hamba mohon kepadamu, setiap tangan yang ditaruh di dada umatmu, pegang mereka. Tolong, untuk kami bisa hidup dengan percaya bukan karena melihat. Kalau Engkau menolongku, Engkau akan menolong umatmu pula. Buat kami punya iman seperti Abraham, mentaatimu dan kami setia. Di dalam nama Yesus, kekuatan surga turun atasmu. Di dalam nama Yesus Kristus, Roh Kudus memegang hidupmu mulai hari ini. Dituntunnya sampai bertemu muka dengan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Sebentar kita mau menyaksikan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Multimedia bisa? Pengumuman dari Pak Bambang. Ya Bapak Ibu Saudara, maaf ini LCD-nya masih belum ditayangkan ya. Mungkin nanti minggu pertama ya, sekalian videotronnya akan dipasang. Untuk Komsel seperti biasanya, saudaraku jadwal bisa saudara dapat dari PKS masing-masing. Doa pagi, Selasa dan Rabu jam 5 pagi. Menara doa sesuai dengan jadwal yang di-share di grup. Sedangkan sekolah minggu dan youth ibadahnya sesuai dengan jadwal. Pelayanan orang jalanan hari Selasa jam 11 siang, yaitu di panti Bapak Ibu Saudara yang tergerak untuk membagi, untuk menopang atau mendonasi, bisa menghubungi Saudara David atau staf. Ya. Terus ibadah warga senior yang umurnya 60 ke atas, ya bisa ikut ibadah di panti hari Rabu jam 10 pagi. Sedangkan ibadah hari raya Minggu jam 7, jam 9, dan juga jam 4 sore disertai dengan perjamuan suci dan kita memberikan persembahan persepuluhan. Saya kira demikian, kemarin kita sudah mengadakan retreat ya, dan kita semuanya diberkati oleh Tuhan dengan pembicara yang diurapi Tuhan. Saya harap Bapak Ibu Saudara yang ikut kemarin membawa api ya, semangat itu di ibadah bersama-sama ya, dalam penyembahan, dalam pujian, dalam berfellowship satu dengan yang lain. Mungkin ada di antara saudara yang baru pertama kali ini ibadah di gereja ini, bisa angkat tangannya. Duh, kamu sudah lama kok angkat tangan. Oke. Enggak apa-apa ya. Mari kita bangkit berdiri, saudara, kita akan tutup dalam doa.
Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat persembahan kita, saudara. Bapa di surga, kami mengucap syukur, Tuhan memberkati kami untuk menjadi berkat bagi pelayanan pekerjaan-Mu di tempat ini, sehingga pekerjaan Tuhan di sini tidak kekurangan. Bahkan meluber dan bisa memberkati gereja-gereja atau pelayanan yang lain. Diberkati oleh Tuhan, saudara semuanya. Mari kita angkat kedua tangan kita, Bapak Ibu Saudara. Saudara, engkau telah mendengar firman Tuhan, bagaimana Abraham hidup mempercayai dengan iman, berjalan, mempercayai tuntunan Tuhan dalam hidupnya. Kiranya apa yang kau dengar pada pagi hari ini menjadi bagian saudara. Berkatnya Abraham, Ishak dan Yakub menjadi berkat, menjadi bagian Bapak Ibu Saudara semuanya. Diberkati engkau akan ladangmu, sawahmu, ternakmu, diberkati usahamu, diberkati sekolahmu dan pekerjaanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Berhasil sinar wajahmu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku. Damai dan penyertaanmu penuhi. Damai dan penyertaanmu. Kita angkat tangan kita. Segala kemuliaan hanya bagimu Bapa, dan kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, dan sebentar kami mau pulang. Sertai kami dari tempat ini hingga ke rumah kami masing-masing Tuhan, dan biarkan sukacita surga selalu ada dalam setiap keluarga kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua.